Nah, pada saat pertemuan yang kemarin, saya sudah menanyakan tentang supermom dan infimom ya. Kemarin kan ada yang mengatakan bahwa supermom dan infimom itu sifat kelengkapan. Ya. Bilangan real itu dikatakan lengkap. Kalau bilangan rasional tidak dikatakan lengkap. Ya. Karena di bilangan rasional itu tidak menjamin adanya ini apa menjamin adanya kalaupun barisan itu konvergen belum tentu konvergen ke bilangan real sendiri, bilangan rasional sendiri. Bentar kita lihat. Nah, saya masih akan membahas tentang hasil tugas Bapak Ibu, tugas mandiri yang tentang supermom dan infimom ya. Nah, ada beberapa sifat dari supermom ya di situ, aplikasi dari sifat supermom. Supermom bentar. Saya kemarin memberikan ini ya, memberikan beberapa pertanyaan ya. Supermom A gabung B, kalau nggak salah ya, benar nggak? Iya betul Ibu. Iya betul ya. Ada supermom A, supermom A gabung B, supermom A iris B, kemudian gabungan A iris B di Google Jamboard ya kemarin. Bentar. Nah, cukup. Minggu kemarin tanggal berapa ya?
Sini. Nah, sekarang coba kalau saya punya himpunan A, ya, punya himpunan A itu adalah 1/n, gitu ya. Kemudian himpunan B bentar, bentar. Saya share screen aja deh. Oh, nggak bisa ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah Ibu, Sudah terlihat ya? Oke. Sudah Bu. Jadi di sini pertemuan terakhir seingat saya memberikan Anda pertanyaan, ya, pertanyaan. Kemudian ada himpunan A, himpunan B gitu ya. A dan B-nya terbatas. Ya. Yang saya tanyakan adalah infimum dari A iris B, infimum dari A gabung B, supremum dari A iris B, supremum dari A gabung B. Gitu. Nah, dari sini, ini apa nih? Sama dengan apa? Apakah infimum dari A iris B ada? Infimum dari A gabung B juga selalu ada? Supremum A iris B ada, supremum A gabung B ada. Selalu ada nggak? Apakah selalu ada? Yang ini? Apakah selalu ada? Coba siapa yang mau menjelaskan?
Boleh izin menjawab, Bu? Boleh, silakan. Bukan secara matematikanya, kalau menurut saya sih tidak selalu ada, karena kemungkinan ada kemungkinan irisan dari himpunan A dan B itu himpunan kosong begitu. Ada A iris B-nya bisa kosong gitu ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain nggak? Izin menjawab, Bu. Mhm. Ya, saya sepakat dengan Pak Dedi. Mungkin penyangkalannya kita langsung membuat contoh aja bahwa A himpunan yang tapi ini dikatakan terbatas ya, Bu. Berarti dia terbatas atas dan terbatas bawah ya. Misalnya himpunan A adalah 1 kurang dari X kurang dari 5. Kemudian himpunan B adalah min 5 kurang dari X kurang dari 0 misalnya. Nah, maka kedua himpunan tersebut jika diiriskan adalah himpunan kosong. Sehingga kalau himpunan kosong maka tidak memiliki infimum dan supremum. Begitu, Ibu. Terima kasih. Himpunan kosong tidak memiliki supermum atau infimum gitu. Ya, Ibu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ya, ini bisa jadi A iris B-nya memang kosong ya. Kalau A iris B sama dengan kosong, kenapa infimum dan supremumnya tidak ada, Bu? Karena Mengapa? tidak memiliki anggota, Ibu. Tidak memiliki anggota? Iya. Tidak memiliki anggota. Sorry. Tidak memiliki anggota. Bentar. Yang completion. Kenapa? Ada yang lain nggak? Karena nggak punya anggota. Coba Bapak Ibu perhatikan di definisi infimum dan supermum. Itu hanya berlaku untuk apa? Himpunan yang bagaimana? Himpunan bilangan real. Iya, himpunan bilangan real yang bagaimana?
yang terbatas. kok yang terbatas? Yang di atas sendiri itu ada itu. S be a non-empty. Jadi memang sudah disyaratkan ketika mau mendefinisikan supermom dan infimom, itu himpunannya harus tidak kosong dulu. Ya, kita nggak bisa menggunakan himpunan yang kosong, gitu ya. Sehingga memang kalau yang himpunannya kosong, kita tidak bisa mendefinisikan infimum dan supremum, gitu. Ini, nah, tidak terdefinisi, ya, tidak terdefinisi karena definisi supremum dan infimum ini mensyaratkan premisnya, syaratnya himpunannya tidak kosong, ya. Himpunannya tidak kosong baru kita bisa menggunakan infimum dan supremum, gitu ya. Jadi ini belum tentu ada nih infimum dan supremumnya dari A iris B. Nah, sekarang kalau A iris B-nya tidak kosong, ya, kalau saya tambahkan nih A B terbatas, ya. Kemudian A iris B tidak kosong. Kalau saya tambahkan ini, maka supermum dari A iris B sama dengan apa? Atau hubungan dengan yang lain? Sorry, kok supermum? Infimum. Infimum dari A iris B. Hubungannya dengan supermum apa? Mana yang lebih besar antara supermum A iris B dengan supermum A? Supremum A. Supermum A. Demikian juga dengan supermum dari A iris B, ini juga kurang dari supermum B. Gitu ya. Kalau infimumnya lebih besar dan sama dengan infimum dari A dan infimum A iris B lebih besar dari infimum B, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan gabungan A gabung B? AB-nya terbatas tadi. Bagaimana dengan supermum A gabung B? Infimum dari A gabung B. Bagaimana nih? Supremum dari supremumnya A supremum B. Sama dengan? Supremum dari supremumnya A supremum B. Supremum dari Supremum A supremum A dan supremum B, gitu ya. Oh, sorry. Nah, yang ini sama dengan infimum dari infimum A infimum A, infimum B. infimum B. Gitu ya. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Buktinya bagaimana? Buktinya bagaimana? Saya izin menjawab baru bisa kayak logikanya dulu Bu, tapi kalimat matematikanya masih sulit menuliskan Bu. Kenapa? Kalau baru bisa idenya saja, tapi kalimat matematikanya sulit menuliskan. Oke, boleh. Bentar saya share ininya Google Jamboardnya biar Bapak Ibu bisa ini ya. Idenya pakai bicara saja dulu boleh Bu? Oh boleh, silakan. Ya. Jadi idenya untuk membuktikan supremum A gabung B itu berarti harus dibuktikan dulu bahwa A gabung B itu terbatas juga.
Terus kemudian baru dibuktikan supremumnya. Gitu, Bu. Jadi ada 2 step. A terbatas, B terbatas, Bu, kurang dibuktikan kenceng bahwa ya A gabung suaranya. B juga terbatas. Halo? Oh iya, saya Halo? ulang. Saya ulang ya, Bu. Bentar, suaranya kurang kenceng. Baik, saya ulang. Kalau sekarang, Bu, sudah. Bentar. Udah. Oke, Baik. udah. Sudah, ya. Baru bisa idenya saja, Bu. Mungkin untuk membuktikan supremum A gabung B adalah supremum dari supremum A supremum B, kita buktikan dulu bahwa jika A terbatas, B terbatas, maka A gabung B juga terbatas. Kemudian yang Terus? kedua, baru dibuktikan supremumnya. Jadi ada 2 step. Untuk membuktikan terbatas mungkin agak mudah, tapi untuk membuktikan supremumnya saya belum bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu, sorry. Boleh diulangi lagi, Bu? Sorry, tadi ada handphone masuk. Baik, saya ulangi, Bu. Untuk supremum A gabung B itu kita buktikan dulu bahwa A gabung B juga terbatas. Kemudian yang kedua baru kita buktikan supremumnya. Supremum A gabung B itu sama dengan supremum dari supremum A supremum B gitu. Nah, saya mungkin baru bisa yang terbatas saja, Bu. Tapi kalau supremumnya masih sulit menuliskan. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain? Saya boleh izin share screen, Ibu? Bentar. Boleh. Boleh langsung di Google Jamboard atau Ibu mau share screen? Saya stop share nih. Coba ya, Bu. Saya coba langsung share screen karena saya dari WhatsApp, soalnya nggak bisa ngetik di sini. Boleh. Ya. Nah, ini dijamin ada karena tadi teorema bahwa F kontinu. Oh, 23 sudah disebut Pak Amira. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? 23 sudah disebutin sama Amira ya. Sudah, Bu. Oh, oke. Sudah terlihat. Oh ya, ini Bu, jadi kan sama seperti konsep Bu Nur Puji tadi, Bu, kita membuktikan dulu bahwa A itu merupakan gabungan dari B-nya. Seperti itu, Bu. Jadi di sini kita cari tahu dulu kalau misalnya A itu kan terbatas di A. Dengan kita asumsikan ada V sebagai sembarang A. Jadi A-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan V, di mana setiap A itu adalah elemen dari A.
bawah yang A-nya itu lebih dari atau sama dengan dan V. Begitu juga dengan yang B-nya juga terbatas, yang artinya itu B-nya punya batas atas, di mana kalau tadi A kita pakai V, maka B di sini kita pakainya W, Bu. Seperti itu. Untuk pembuktiannya, kita melakukan sifat trikotomi, di mana ada 3 kemungkinan, yaitu A kurang dari B, A sama dengan B, dan A lebih dari B. Untuk A kurang dari B, karena kita di sini punya B kurang dari atau sama dengan W, maka A kurang dari B kurang dari sama dengan W. Untuk setiap B di mana A itu adalah gabungan dari B. Seperti itu. Dan W itu menjadi batas atas dari A gabung B. Ini kenapa geser-geser? Karena sifat yang tadi itu, maka si A-nya itu lebih dari atau sama dengan V aksen, maka V aksennya itu akan kurang dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B, di mana setiap A itu adalah elemen dari A gabungan B. Maka di sini untuk yang pertama, V aksen itu menjadi batas bawah dari A gabung B. Seperti itu. Begitu juga dengan sifat yang kedua, di mana untuk A sama dengan B. Nah, di sini kan B itu kurang dari atau sama dengan W, dan A-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan V. Maka dengan kata lain, A sama dengan B itu kurang dari atau sama dengan W, dan A sama dengan B kurang dari atau sama dengan V. Untuk setiap A, B adalah elemen dari A gabung B. Jadi di sini kita dapat kesimpulan bahwa W dan V adalah batas atas dari A gabung B. Seperti itu kan kemungkinan yang pertama. Karena kemungkinan yang kedua ada lagi, yaitu B lebih dari atau W aksen, dan juga A lebih dari atau sama dengan V aksen, maka A sama dengan B lebih dari atau sama dengan W aksen, dan di sini A sama dengan B lebih dari atau sama dengan V aksen. Akhirnya didapat di sini adalah W aksen dan juga V aksen adalah batas bawah dari A gabung B. Dan untuk yang ketiga, pembuktiannya adalah A lebih dari B, di mana A kurang dari atau sama dengan V, maka kita punya B kurang dari A kurang dari sama dengan V, di mana setiap A elemen dari A gabung B. V itu adalah batas atas dari A gabung B. Dan untuk yang B-nya, karena B-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan W aksen, maka W aksennya itu adalah kurang dari B kurang dari A. Untuk setiap B elemen dari A gabung B, maka di sini W aksennya sebagai batas bawah A gabung B. Dari 3 sifat trikotomi tersebut, kita didapatkan A gabung B mempunyai batas atas dan batas bawah. Jadinya A gabung B adalah terbatas. Selanjutnya kita akan membuktikan untuk supremumnya, di mana supremum A gabung B itu adalah supremum bagian dari supremum A dan supremum B. Kita misalkan U itu sebagai supremum A, yang artinya pertama itu adalah U sebagai batas atas dari A, dan U aksen sembarang sebagai batas atas A. Jadinya berlaku U aksen lebih besar dari U, atau U batas atas A, yang artinya adalah A kurang dari atau sama dengan U, di mana untuk setiap A adalah elemen dari A. Dan yang keduanya kita menggunakan V sebagai misalkan V sebagai supremum B-nya, di mana artinya di sini V itu adalah batas atasnya B. Dan yang kedua juga V aksen sembarang itu menjadi batas atas B yang berlaku untuk V aksen lebih dari atau sama dengan V. Maka V adalah batas atas dari B, dan yang artinya B itu kurang dari atau sama dengan V. Jadi untuk setiap B elemen B, karena A dan B itu mempunyai batas atas, maka A gabung B mempunyai batas atas. Seperti itu. Nanti tolong dipraktekkan 3 hukum ini. Ifat Satawi dalam umum. Di surat apa saja, 3 minggu sama dengan sekali ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri, boleh Iya, di-share Ibu. screen lagi nggak? Boleh di-share screen lagi nggak? Boleh, Bu, Ya. sebentar. Dari atas dulu. Langsung Oke, Bu. aja kalian. Langsung live aja. Suaranya nggak tahu nih. Iya, Bu, saya pasti ada yang ngajar di kelas, jadi suara saya balapan. Maaf ya, Bu. Iya, iya, nggak apa-apa. Ini juga sama nih, sama. Apakah Coba di-share screen lagi, Putri. Belum. Iya, Bu, ini saya share screen.
Kok saya belum lihat ya? Oh ya, udah, bentar. Oke. A terbatas di atas. Jangan. Jadi ada dua kemungkinan, Bu. Ada A terbatas di atas dan A juga terbatas di bawah. Begitu juga dengan yang B. Kenapa A kurang dari B ya? Yang mana, Bu? Ini. Yang pertama, Ini. coba. A Ini kurang ya, Bu, dari B. satu. Iya. Kan kita pakai sifat trikotomi, Bu. Jadinya ada tiga kemungkinan. Ada yang A kurang dari B, A sama dengan B, ataupun juga A lebih dari B. Terus sebenarnya ada Untuk cara lain setiap sih, Bu. atau apa? Untuk setiap Yang mana, atau Bu? apa? Untuk Yang setiap atau apa? setiap, Bu. Yang mana, Bu, yang setiap? Yang pertama. Ini nih. Ini yang kamu menyebutkan trikotomi itu loh. Oh iya, ini trikotomi itu untuk tiga-tiga ini, Bu. Untuk setiap A kurang Enggak, dari B. maksud Untuk saya, Oh kamu iya. di situ kan ngomong untuk setiap A anggota A dan B anggota B, maka Iya. berlaku A kurang dari B, A Mm-mm. sama dengan B, A lebih besar dari B. Itu berlaku Iya. untuk setiap. Enggak deh, Bu, salah nulis. Enggak semuanya, Bu. Enggak semuanya. Jadi kita nggak Iya, bisa Bu. menggunakan Sebagian. yang ini. Ya, Oke, Bu. kita Berarti yang cara satu misalkan lagi gini, ya, Bu. ini kalau terbatas, katakanlah saya ambil terbatas di atas gitu ya, Iya. terbatas di atas. A dengan B terbatas di atas. Berarti kan dia punya batas atas kan? Iya, Benar nggak? betul. Katakanlah batas atas dari A itu P. Iya. Batas atas dari B itu Q. Mm-mm. Nah, P dengan Q bilangan atau bukan? Iya, Bu. Bilangan kan? Iya, betul. Kalau Bilangan. bilangan kan berarti kita bisa menentukan nilai yang lebih besar mana antara P dengan Q. Gitu ya. Iya, betul. Jadi yang akan menjadi batas atas dari A gabung B itu adalah yang terbesar dari antara P dengan Q. Oh, oke, berarti Gitu. P lebih. Oke, baik. Ya. Ya, saya ganti. Jadi itu batas atasnya. Kemudian kalau batas bawahnya kita ambil yang lebih kecil antara batas bawah dari A dan batas bawah dari B. Gitu. Itu yang menjadi batas bawah. Sekarang baru menunjukkan batas atas terkecil, gitu ya. Nah, katakanlah misalkan kan batas atas terkecil dari A itu adalah supremum supremum A. Ya. Batas atas terkecil dari B itu supremum B. Nah, supremum A dan supremum B itu bilangan bukan? Bilangan, Ibu. Bilangan. Jadi kalau bilangan kita bisa menentukan nggak mana yang lebih besar antara supremum A dan supremum B, bisa kan? Bisa, Bu. Ya, biasanya kita sebutkan dengan maksimum atau supremum boleh, nggak apa-apa. Ya, supremum dari supremum A dan supremum B. Kita harus tunjukkan bahwa supremum dari supremum A dan supremum B itu adalah batas atas terkecil dari A gabung B. Bisa dimisalkan, misalkan ada batas atas, misalkan ada bilangan yang kurang dari supremum A dan supremum B, gitu, ya. Kalau misalkan V kurang dari supremum A dan supremum B, nah bisa terjadi salah satu kan, V-nya kurang dari supremum A atau V-nya kurang dari supremum B kan gitu. Benar nggak? Betul, Ibu. Ya. Berarti nanti dari kontradiksi itu salah satu. Kalau terjadi V kurang dari supremum A, nah yang V-nya tadi bukan batas atas terkecil dari A gabung B, gitu.
karena ada A aksen yang lebih besar dari P gitu. Ya. Ya, bisa dilanjutkan seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya ini maaf ya, laptop saya itu charger saya lagi hilang nih. Jadi saya nggak bisa buka laptop nih, buka materinya. Nah, kemudian di aplikasi Supermom dan Infimom itu bukan hanya A gabung B, tapi ada fungsi ya. Ya, fungsi FA FB. Nah, FA FB. Kalau misalkan F-nya sembarang. F-nya sembarang. Kalau A-nya terbatas, FA-nya kira-kira terbatas? Terbatas di atas. Terbatas FA? Yang benar. Terbatas. Terbatas. Kalau misalkan saya pakai Fungsi. interval 01 gitu ya, 01. 01 kan terbatas ya? Ya. Kalau fungsinya saya pakai 1/x, terbatas nggak? Tidak. Tidak. Nah, Bebas. Tidak terbatas, gitu ya. Nah, apa yang menjamin bahwa nanti nilai fungsinya bisa terbatas? Apa yang bisa menjamin? Bahwa kalau saya punya A, FA-nya nanti terbatas. Harus dikasih syarat di fungsinya. Fungsinya harus bagaimana? Apa dikasih syarat dari A-nya? Di interval ya berarti. Saya pakai interval. Interval kan terbatas kan? Iya. Ya. Nah, ini saya beri ini ya. Saya beri clue. Itu nanti ada hubungannya dengan continue. Ya. Ada hubungannya dengan continue. Ya. Kalau dia tidak continue, tidak menjamin fungsinya. Nah, itu dari sisi fungsinya. Dari sisi intervalnya, apakah intervalnya harus boleh buka atau boleh sembarang, atau intervalnya harus tertentu, misalkan intervalnya harus tertutup, atau intervalnya boleh terbuka. Kalau saya pakai interval buka masih memenuhi. 1/x kan continue ya? 1/x continue. 1/x continue. Tapi continue nggak di interval buka 01? Continue nggak? Continue. Di interval buka continue. Ya. Ya, tapi di nolnya kan dia nggak ini. Ya, tidak terbatas kan? Jadi apa syaratnya? Kalau saya pakai interval tutup dan continue pasti nanti terbatas. Pasti. Ya, coba nanti di ini. Jadi fungsi f continue pada interval tutup. Ya. Maka FA-nya juga terbatas. Ya. F continue pada A-nya tutup dan terbatas. Ya. F continue, maka FA-nya adalah terbatas juga. Coba nanti cari teoremanya. Ya. Nah, kalau misalkan saya kurangi
Bisa nggak masih saya kurangi itu? Syaratnya, nggak perlu continue gitu. Bisa nggak syaratnya dikurangi? Supaya masih ada terbatasnya gitu. Mana kira-kira? Oke, nanti mungkin dipikirkan ya tentang fungsi ya. Eh, saya masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya di sini. Bentar. Mas ini enggak ada yang masih mau memberikan pendapat nggak tentang ini? Ini boleh di stop share screen-nya, Bu Putri, Mbak Putri.
Sih deh, Bu. Ah, ini. Benar-benar nih. Oke, tadi ini sebenarnya sudah saya ini ya, saya bagikan ya ini tadi. Jadi pertanyaan saya tadi, yang ini belum nih buktinya ya. Yang infimum dari A gabung B sama dengan infimum dari infimum A, infimum B. Bisa lihat dari Google Jamboard nggak? Saya nulis di Google Jamboardnya. Bisa lihat nggak? Belum terlihat, Ibu. Di halaman 3. Enggak, saya nggak share screen. Belum terlihat, Bu. Enggak, saya tadi kan ini apa, di chat, tolong dilihat di chat. Tadi kan saya share untuk Google Jamboard. Belum ada. Di chat, Belum ada chat, Ibu. Hah? Saya Belum tidak ada, ada Bu. chatbotnya. Oh. Belum ada, Bu. Saya tuh tadi udah bagikan ya. Kalau nggak nanti saya ini deh, saya share ini ya. Atau dari sini bisa ya. Mana Google Jamboard-nya?
Oh iya, ini. Hmm. Ini yang tanggal. Oh ini. Oke, ini saya share. Kelihatan Google Jamboardnya? Kelihatan, Bu. Terlihat Ya, Bu. oke. Jadi di sini tadi tadi saya mengatakan F-nya, F syaratnya apa nih? Ya, F fungsi, kemudian F itu dari A ke R, gitu ya. Nah, kalau A-nya terbatas, apakah ini mengakibatkan FA-nya terbatas? Ini masih tanda tanya ya. Iya Bu. Jadi kalau A-nya itu tutup, A-nya itu tutup, gitu ya, dan terbatas, kemudian F-nya continue. Nah, ini akan mengakibatkan F A-nya terbatas. Gitu ya. Nah, kalau A-nya itu biasa, nah ya, A-nya itu katakanlah interval buka, walaupun F-nya continue, ini belum tentu mengakibatkan FA-nya terbatas. Nah, walaupun ini interval buka dan terbatas ya. Gitu ya. Contohnya kalau A-nya adalah 0,1. Gitu ya. Fx-nya sama dengan 1/x. Nah, kita punya di sini F A-nya itu tidak terbatas. Nah, sekarang di aplikasi Supermom dan Infimom itu juga dibicarakan tentang ini Supermom dari bentar, ini.
Supremum A dan B-nya terbatas nih. Ya. AB-nya terbatas. Ya. Kemudian ada supremum A ditambah B. Ya. Kemudian kalau saya punya A anggota R, ditanyakan juga dengan supremum A ditambah, bukan supremum A ditambah, supremum AB gitu ya. Di mana himpunan AB-nya itu, himpunan AB-nya didefinisikan sebagai apa? A, B, di mana B-nya anggota B. Gitu ya. Nah, di sini kalau A-nya saya ambil sama dengan 1, A-nya sama dengan min 1, kita punya supremum dari min B. Sama dengan apa supremum min B? Ya, itu dibicarakan di sini, supremum min B. Ya. Sebagai contoh, sebenarnya kalau saya punya A-nya, B-nya itu sama dengan interval 0,1, min B sama dengan apa nih? Min B sama dengan min B sama dengan apa? 0 sama min 1. Min 1, 0. Interval. Min 1, Min 1, 0. 0. Ya. Nah, dari sini ini kita punya infimumnya 0 ya. Supremumnya 1. Kalau yang di sini infimumnya Min 1. min 1, supremumnya 0. 0. Nah, ini mungkin nggak saya kasih 0 nih, biar kelihatan. Misalkan ini min 2. Min 2. Nah, ini biar ketahuan ini 2 gitu ya. Berarti ini infimumnya adalah berapa nih infimumnya? Ibu maaf, Infimumnya jumboardnya jadi ngeblank hitam. kelihatan nggak? Sudah, Bu. Oke, di sini infimumnya min 2. Ya, ini jadi 2. Nah, dari sini kelihatan apa di sini? Kalau supremum min B itu sama dengan infimum B. Supremum dari B, Min min B Min B sama dengan infimum B. minusnya apa? Ada minusnya nggak? Minus infimum B. Nah, minus infimum B. Kalau infimum dari A, infimum dari min B sama dengan Min supremum B. Minus supremum B. min Supremum B. supremum B. Nah, sekarang buktinya gimana? Semua ditanyain buktinya ya. Buktinya bagaimana? Nah, ini hanya untuk kasus yang ini. Tapi secara umum berlaku nggak ini buktinya? Ya. Nah. Oke. Mungkin minggu depan sih kita lanjutkan lagi dengan ini ya. Saya agak lebih panjang di sini ya, karena ini konsep ini yang kadang-kadang itu masih terjadi miskonsepsi di ini apa, di mahasiswa gitu ya. Banyak sekali ketika
suruh menentukan, baru menentukan supermom infimom udah bingung gitu ya. Apalagi dia membuktikan gitu. Mungkin nanti dicoba dulu yang ini. Ada beberapa tadi yang perlu Bapak Ibu coba. Ya. Ada beberapa yang Bapak Ibu perlu coba dari sini. Yang ini supermom dari main B, infimom dari main B, kemudian supermom dari A kali B secara umum ya. Supermom dari A kali B, kemudian supermom himpunan A ditambah himpunan B. Nah, itu nanti tolong ini juga supermom dan infimom berkaitan dengan ini apa? Nilai fungsi, range dari fungsi. Ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya Bapak Ibu ya. Ibu Mohon izin maaf bertanya. nih. Ya, boleh. Nanti untuk Google Jamboard-nya apakah boleh di-share, Bu? Karena saya belum sempat mencatat tadi, Bu. Mungkin di grup kelas boleh, Bu? Boleh. Boleh. Sama satu lagi, Bu, untuk bahan bacaan tentang ini di Bartel sepertinya kurang atau enggak ada ya, Bu, memang ya? Ada, Bu, di bab 2. Oh, di bab 2, baik, Bu. Di Terima bab 2. kasih. Di bab 2, di apa? Completeness. Oh, baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan minggu depan ya. Mohon maaf nih hari ini ini perangkat saya sedang laptopnya nggak, chargernya hilang ya. Pengalaman, Bu, charger saya pernah hilang 2 kali, bisa pesan di tempat itunya, Bu, service centernya, Bu. Oh, ini punyanya kampus masalahnya, Bu. Saya nanti dimarahin sama. Oh, pesan charger lagi. Iya, terima kasih Bu sarannya, Bu. Sama-sama. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.